Halo, nama saya Christopher. Ini mama saya. Hari ini aku mau interview mamaku. Halo, mama. Hai. Apakah mama udah selamat? Iya, saya sudah selamat, puji Tuhan. Kenapa? Saya sudah selamat karena saya percaya bahwa semua dosa saya sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Dia mati, disalibkan, mati dan bangkit kembali untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Dan Tuhan Yesus bilang siapa itu adalah hadiah pemberian dari Bapa. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa kembali ke Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, begitu besar kasih karunia bahwa dia memberikan anak yang tunggal, siapapun yang percaya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kuncinya adalah percaya, dan saya percaya Yesus mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk menghapuskan semua dosa saya. Baik. Jadi, apakah mama percaya tidak bisa hilang keselamatannya? Saya percaya keselamatan saya kekal, abadi. Saya percaya tidak bisa kehilangan keselamatan karena bukan karena perbuatan saya diselamatkan karena saya orang berdosa seperti semua orang, tetapi karena saya percaya Yesus sudah menghapus semua dosa saya di kayu salib, sudah lunas, dibayar, sudah selesai. Saya percaya mendapat hidup yang kekal. Kekal artinya selamanya. Wah, puji Tuhan. Amin. Terima kasih untuk itu. Nah, sekarang Ya. aku mau tanya. Kalau gitu, kenapa masih ada orang yang percaya mereka bisa hilang keselamatan mereka? Banyak orang yang masih berpikir mereka bisa kehilangan keselamatan mereka karena mereka masih mengandalkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Untuk masuk surga. Contohnya mereka takut kalau mereka tidak melakukan begini, begitu, atau mungkin mereka tidak benar di hadapan Tuhan, mereka akan kehilangannya. Tetapi Alkitab jelas mengatakan ketika kita percaya, kita diangkat menjadi anaknya. Kita lahir di dalam keluarga Tuhan. Seperti Bapak kita lahir di dalam keluarga kita lahir cuma sekali, ya. Dan setelah itu kita menjadi anaknya selamanya. Baik pun kita baik atau buruk, kita selama-lamanya jadi anaknya. Itu dia kelebihan ketika kita percaya. Karena kita sudah ditebus dosanya, ditaruh Holy Spirit, ya, dinaungin Holy Spirit, dimateraikan dengan Holy Spirit, dengan darah Yesus sendiri yang mengatakan kita sudah ditebus dan menjadi anaknya. Jadi orang yang masih mengandalkan kebaikannya atau perbuatannya, mereka belum mempunyai saksi di dalam dirinya. Mereka belum lahir kembali di dalam keluarga Tuhan. Mereka masih seperti pekerja, ya, beda kan pekerja dengan anak. Kalau pekerja bisa diberhentikan, tapi kalau anak dia selamanya menjadi anaknya. Jadi kalau anak berbuat salah, kita cuma minta pengampunan, dan kalau kita berbuat baik, kita akan dihadiahkan, lebih disayangin, lebih diperhatikan. Jadi itu perbedaan orang yang selamat dan tidak selamat. Dan orang yang masih merasa dia akan kehilangan keselamatan, ya berarti dia belum mengetahui bahwa dia sudah dilahirkan dalam keluarga Allah, dan mereka belum mempunyai saksi di dalam dirinya. Roh kita dan roh Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi orang-orang yang merasa masih
bisa kehilangan keselamatan, mereka belum selamat. Mereka belum ada saksi di dalam dirinya, dan unfortunately juga mereka mengatakan Tuhan pembohong. Karena mereka bilang, tapi saya percaya Yesus juru selamat. Tetapi kalau saya tidak melakukan A, B, C, saya akan kehilangan keselamatan. Karena Tuhan Yesus bilang siapapun yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan hadiah. Kita tidak perlu membayar, yang hadiah itu free ya. Kita tidak perlu membayar apapun untuk sebuah hadiah. Jadi dan ketika Tuhan membawa hadiah, memberikan hadiah, kalau kamu berpikir kamu harus membayarnya atau Tuhan akan memintanya kembali, tidak kekal, tidak selamanya, berarti kamu membuat Tuhan pembohong. Karena Tuhan sudah memberikan, aku memberikan hidup kamu yang kekal, dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kamu daripada saya. Dibilang tidak ada satupun yang bisa melepaskan kamu dari tangan saya. Tuhan bilang ini adalah Bapa, kehendak Bapa. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi kehendak Bapa, yaitu siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkan di hari yang terakhir. Jadi orang itu berkata, oh aku bisa kehilangan keselamatan, berarti karena dia memikir Tuhan Yesus itu pembohong, tidak memberikan mereka hidup yang kekal. Jadi mereka belum selamat. Oke, gitu ya. Ya. Jadi sekarang ada banyak Kristen yang suka memakai Matius 7 Oke. ayat 21 ke 23 kah? Dan sekarang banyak digunakan itu dan menunjukkan kita bisa kehilangan keselamatan kita. Tolong jelaskan sedikit. Ini ayat memang banyak sekali. Ketika saya soul winning, banyak sekali orang yang mengatakan, tuh kan kita bisa kehilangan keselamatan. Itu sama sekali tidak benar. Karena lihat aja ayat ini baik-baik ya. Semua yang dia katakan adalah perbuatan baiknya. Dia bilang, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat? Bukankah kami sudah menolong banyak orang? Bukankah kami sudah memberi nafkah? Kami sudah menolong orang sakit? Kami sudah ke gereja? Kami sudah begini, begitu. Tapi Tuhan bilang, kenapa aku tidak pernah mengenal kamu? Karena untuk masuk surga itu hanya karena karunia Tuhan, yaitu memberikan anaknya Yesus. Tanpa Yesus mati di kayu salib, tidak ada satu perbuatan kita yang baik, termasuk yang sudah dijabarkan ini semua, bisa membawa kita ke surga. Kenapa? Karena kita semua orang berdosa. Kita sudah jatuh dari kemuliaan Tuhan semenjak nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ya, jadi tubuh kita tubuh berdosa. Dan kalau orang-orang ini berpikir semua perbuatan baiknya bisa membawa ke surga, tapi mereka lupa bahwa kita semua juga orang-orang pendosa. Dan dosa kita jauh lebih banyak. Contohnya, berbohong, takut. Kalau memang benar bilang, aku tidak takut, kenapa banyak rumah orang dikunci? Harus memakai kunci. Karena mereka takut. Karena mereka takut. Dibilang penakut, pembohong ya, bohong satu kali aja dosa, anak kecil aja udah bohong, ya kan? Berpikir negatif, nonton film yang gak bener, atau berpikir yang tidak baik, marah-marah. Saya juga masih seperti itu biarpun saya sudah selamat. Jadi semua orang, tidak semuanya, maksudnya saya misalnya masih kadang marah-marah dan segala macam, karena kita semua adalah
pendosa. Benar. Jadi kalau dihakimin gitu ya, mungkin kita melakukan kebaikan sekali-sekali ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tapi dosa kita hampir setiap hari. Kalau dihakimin ini kebaikannya, dosanya seambrak-ambrak, dan orang ini mengatakan Tuhan cuma meng-highlight kebaikan-kebaikannya dong. Bukankah saya udah menolong orang? Bukan gini. Terus Tuhan bisa kasih slide, ingat nih ya dosa lo semua. Dan Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Seharusnya orang itu berkata, Tuhan ampuni saya seorang berdosa, tapi saya percaya engkau sudah menghapuskan dosa saya. Itu yang menyelamatkan dia. Jadi kalau ada orang-orang yang masih mengandalkan pekerjaan mereka untuk bisa masuk surga, berpikir semua pekerjaan kamu itu righteous atau holy, kamu akan end up seperti orang ini. Tuhan pasti akan bilang kepada kamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena Tuhan bilang tidak ada satupun yang dapat pergi ke surga selain melalui dia. Jadi yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri kita. Seperti yang pencuri di sebelah Yesus itu, saya percaya bahwa kamu adalah anak raja. Hari ini juga kamu bersama saya di Firdaus. Berapa kali ayat bilang siapapun yang percaya kepada anak, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Bahkan Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba yang akan menghapus seluruh dosa dunia. Jadi tidak ada satupun perbuatan kita yang bisa masuk membawa kita ke dalam surga. Bukan berarti kita tidak harus melakukan yang baik. Kita harus melakukan yang baik karena kita adalah anak-anak terang. Kita sudah diselamatkan seperti kita kepada Bapa kita, kepada orang tua kita. Kita menghargai segala yang mereka lakukan kepada kita. Kita seharusnya berbuat baik untuk mereka. Dan kalau kita berbuat baik, kita menjadi sebuah image yang baik buat orang lain, dan maka mereka akan melihat orang tua kita sudah melakukan pekerjaan yang baik untuk mendidik kita. Jadi begitupun kita sama Tuhan, kita harus melakukan baik supaya Tuhan dipermuliakan, dan juga Tuhan akan memberikan reward ya, hadiah kepada anak-anak yang baik. Tetapi kalau anak-anak yang tidak baik, yang tidak mau melakukan kehendaknya, bukan berarti mereka tidak anaknya, cuma mungkin mereka tidak akan mendapatkan yang sebanding dengan anak-anak yang melakukan kebaikan. Itu perbedaan orang yang sudah selamat menjadi anaknya, lahir baru di dalam keluarga Tuhan, dan orang-orang yang tidak selamat, karena mereka akan dihakimi berdasarkan kebaikan dan dosanya. Dan Alkitab berkata semuanya jatuh dari kemuliaan Tuhan, tidak ada yang baik satupun tidak. Dan orang itu Tuhan akan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Dan mereka harus membayar apa yang harus mereka bayar, yaitu dosanya. Bagus, terima kasih untuk itu. Ya, sama-sama. Jadi sekarang kita tahu kan, ini yang Yesus bilang enggak kepada orang yang sudah percaya, tetapi pada orang yang masih berdosa. Ya. Itu. Yang belum percaya. Yang belum percaya, yang belum percaya. Oke, baguslah. Dan sekarang aku mau tanya satu pertanyaan lagi. Bisakah orang percaya berdosa? Tentu saja bisa orang percaya berdosa. Saya aja masih berdosa. Ya, Anda masih berdosa kan? Iya. Ya, contohnya apa sih berdosa? Misalnya kita nggak sengaja mungkin bohong, atau kita masih marah-marah, ya, atau kita masih berpikir negatif tentang orang. Mungkin kita tidak bisa memaafkan, ya, itu namanya dosa gitu. Atau kita masih takut, ya, kita masih khawatir gitu kan? Semuanya udah list dalam dosa. Ya kan? Karena kita manusia yang tidak sempurna, kita masih punya kedagingan. Tuhan bilang berjaga-jagalah karena roh itu kuat tapi daging itu lemah. Kadang kita bisa kuat, kita bisa sabar, kita bisa mengampuni, kita bisa apa, tapi ada waktunya kita benar-benar tidak bisa, dan kita bisa marah dan blow up dan segala macam, atau kita mungkin bisa melakukan hal yang lain. Tapi bukan berarti kalau kita sudah percaya dan menjadi anaknya bisa kehilangan keselamatan.
Ya, jadi benar orang percaya masih bisa berdosa. Makanya Tuhan Yesus mengampuni dosa kita masa lalu, sekarang dan masa depan. Sampai mati pun kita akan berdosa. Tapi Tuhan bilang apa? Pikulah salibmu setiap hari. Jadi tiap hari kita battle ya, mau berbuat baik. Paulus saja bilang saya mau melakukan yang baik, yang dia lakukan yang salah. Ya, saya aja bilang kebaikan saya, kekudusan saya seperti kain kerji. Jadi kalau mereka aja mengatakan mereka bisa berdosa, masa iya kita nggak bisa berdosa? Tapi bukan itu yang membuat kita masuk neraka, karena semua dosa kita sudah diampunin karena kita percaya. Oke. Jadi orang-orang ini perlu percaya karena mereka belum percaya 100% Yesus membayar semua dosa. Dan mereka harus hati-hati karena kalau terjadi atau apa-apa sama mereka, mereka tidak punya saksi di dalam dirinya, mereka belum lahir baru menjadi anak terang, dan Tuhan bilang saya tidak pernah mengenal kamu, dan mereka harus membayar semua dosanya karena mereka mengandalkan dirinya mereka, bukan Tuhan Yesus 100%. Jadi dua-duanya orang Kristen dan orang manusia masih dosa ya. Tetapi Ya. bedanya kita selamat, kita adalah anak Tuhan, Ya. tapi mereka tidak ada saviornya, Tidak ada juru selamatnya. juru selamatnya. Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Oke. Oke, God dadah. bless you. God bless you. Bye. Bye-bye.